قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي. قرآننا نور مبين للعابدين. Yayasan Baitul Maqdis didirikan pada tanggal 12 Agustus tahun 2005. Salah satu program yang telah dirilis adalah Tebar Dai Nusantara Ramadan. Program ini ditunjukkan untuk membina para mu'alaf dan kaum muslimin yang masih awam di seluruh daerah pedalaman Nusantara. Program ini telah dirilis sejak tahun 2011 dan pada tahun yang sama Yayasan Baitul Maqdis telah mengirimkan 2 orang dai ke Pontianak, Kalimantan Barat. Disusul pada tahun berikutnya, tahun 2012, Yayasan Baitul Maqdis kembali mengirimkan 2 orang dai untuk membantu para dai sebelumnya. Tujuan Yayasan Baitul Maqdis ini adalah supaya bisa dakwah kepada saudara-saudara non-muslim dan membina mu'alaf. Karena itu pelajaran yang diberikan adalah tingkat dasar. Sedangkan visi dan misi yakni menjadi lembaga yang bisa mengantisipasi pemurtadan dan membina mu'alaf. Misinya yang ditempuh ialah pertama di bidang sosial, seperti mengadakan pengobatan gratis, memberikan santunan, ya, mengadakan sembako murah, membagi buku-buku dan lain sebagainya. Lalu dilanjutkan dengan dakwah, seperti misalnya Tebar Dai Nusantara, mengadakan tablik, ya, juga taklim, membagi misalnya VCD dan lain sebagainya. Dan puncaknya adalah pendidikan. Seperti kita pengen ada madrasah mu'alaf, ya, ada dirasah Islamiyah. Bahkan nanti perlu beasiswa, ya, pendidikan dibiayai supaya hasilnya lebih bagus lagi. Ya, kita ingin sekali, ya, harapan yang tertuju kepada objek, yakni semoga banyak orang yang masuk Islam dan semoga mu'alaf ini bisa dibina menjadi orang yang takwa. Adapun harapan kepada umat Islam umumnya, marilah ini sama-sama kita tangani. Karena tugas itu mestinya ditangani muslim semuanya. Jadi kalau nggak bisa dakwah dengan lisan, mungkin dakwah dengan yang lain. Karena dalam dakwah ini juga diperlukan biaya. Maka dari umat Islam umumnya ini, kalau nggak bisa tenaganya, ya mungkin dananya, minimal doanya. Karena kalau kita tidak ikut, termasuk, ya, jiwa kita tidak, harta tidak, terus kita bagaimana lagi umat Islam ini bisa maju? Kita perlu mengingat apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim surah nomor 3 Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, kamu nggak akan sampai kepada kebaikan. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu sukai. Mari
kita harapkan kepada segenap umat Islam untuk mendukung program dakwah ini, yakni berdakwah kepada non-muslim, mengantisipasi pemurtadan, dan bina mu'alaf. بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي. Untuk program-program ke depan, Yayasan Baitul Maqdis insya Allah akan tetap menyelenggarakan Tebar Dai Nusantara, tetapi dalam jumlah yang lebih banyak dan cakupan kawasan yang lebih luas. Bukan itu saja, bukan hanya untuk program Ramadan, tetapi di bulan-bulan lain kami dari Yayasan Baitul Maqdis untuk mengupayakan pengiriman dai ini. Harapan kami agar kami dari Yayasan Baitul Maqdis dapat terus tetap eksis dalam mengembangkan dan melaksanakan program dakwah, pendidikan dan sosial bagi para mu'alaf khususnya maupun kaum muslimin umumnya. Bagi Anda yang ingin ikut andil dan berkontribusi dalam program-program yang sedang dikembangkan dan dilaksanakan oleh Yayasan Baitul Maqdis, Anda dapat mengirimkan donasi Anda melalui rekening kami di Bank Syariah Mandiri dengan nomor 7015 099 369 atas nama Yayasan Baitul Maqdis. Seberapapun infak dan donasi yang Anda berikan kepada kami akan sangat berarti bagi para mu'alaf dan kaum muslimin umumnya. Dalam pelaksanaan program ini, Yayasan Baitul Maqdis mengalami beberapa kendala klasik, diantaranya adalah minimnya dana untuk menopang segala keperluan para dai di lapangan. Dengan bermodalkan pengalaman pada program pengiriman dai pada tahun 2011 dan 2013, alhamdulillah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala juga, Yayasan Baitul Maqdis mampu mengirimkan kembali para dai ke Kalimantan Barat dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Hampir 11 orang dai telah dikirimkan ke beberapa kabupaten di sana. Alhamdulillah berkat izin Allah Subhanahu wa taala, masyarakat di pedalaman Kalimantan Barat banyak yang berhijrah dari agama nenek moyang kepada agama Islam sebagai agama yang hak. Dan untuk lebih menyempurnakan serta menyelamatkan akidah mereka, tentu mereka sangat membutuhkan bimbingan dan arahan dari para dai. Qur'anuna nurun mubin للعابدين مدى السنين نور على نور لنا درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الآمين. Yayasan Baitul Maqdis beserta kru Wisol TV akan mengadakan silaturahim ke beberapa lokasi di mana para dai ditempatkan. Dan sebagai realisasinya, kami pada Kamis 25 Juli 2013 kami berangkat dari Jakarta menuju kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kamis pagi pukul 9 kami tiba di Bandara Pontianak dan langsung dijemput oleh Bapak Mustafa dari perwakilan Yayasan Baitul Maqdis di Kalimantan Barat. Kami langsung menuju Masjid Darul Falah yang berada di Pontianak yang merupakan posko program Tebar Dai Nusantara. Selama singgah di sana kami berdiskusi dengan Bapak Mustafa. Beliaulah orang yang akan menjadi rois atau pemimpin selama kami mengadakan perjalanan di sana. Setelah dari Masjid Darul Falah, kami langsung menuju Masjid Al-Mujahidin masih di kota Pontianak, di mana ada seorang dai yang telah didatangkan oleh Yayasan Baitul Maqdis yang baru berdakwah sekitar 1 bulan. Dai tersebut bernama Ustaz Nurdin. نور على نور لنا درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا
يوم النشور. Setelah zuhur, kami langsung menuju lokasi berikutnya, yaitu Parit Kongsi di Kabupaten Sambas. Perjalanan diperkirakan memakan waktu hingga 4 jam. Alhamdulillah menjelang maghrib kami telah tiba di Parit Kongsi. Kami dijemput oleh Ustadz Irfan Hakim. Beliau adalah salah seorang dai dari Yayasan Baitul Maqdis yang ditempatkan di sana. Kemudian perjalanan pun dilanjutkan dengan menggunakan alat transportasi berupa perahu sampan. Karena waktu itu bulan Ramadan, alhamdulillah kami pun bisa berbuka di atas perahu sampan. Kami langsung menuju Masjid Al-Muttaqin di Dusun Parit Kongsi, di mana tempat acara pemberian bantuan berupa sembako kepada para mu'alaf dan kaum muslimin akan dilaksanakan. Dan kami pun disambut hangat oleh penduduk di sana. Pelakau, Kabupaten Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sambas. Tadi kami lewat Singkawang, jadi kira Singkawang. الوحي الآمين. Malam hari menjelang sholat isya dan taraweh, acara pembagian sembako pun dilaksanakan. Canda tawa yang bercampur dengan rasa bahagia nampak dari raut wajah mereka. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين نور على نور لنا درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيع. Setelah kunjungan selesai di Masjid Al-Muttaqin, kami melanjutkan perjalanan menuju Masjid Nurul Falah, di mana Al-Ustadz Irfan Hakim akan mengisi kajian yang akan dihadiri oleh para mu'alaf dan kaum muslimin di sana. Keberadaan Al-Ustadz Irfan Hakim di Dusun Parit Kongsi sudah hampir 1 bulan lamanya. Beliau akan kembali ke Jakarta pada akhir bulan Juli tahun 2013. Beliau merasa senang bisa berdakwah dan berkontribusi di Dusun Parit Kongsi. Tidak hanya berdakwah di Dusun Parit Kongsi, beliau juga berpindah-pindah tempat karena banyak masyarakat muslim lain yang sangat membutuhkan bimbingan dari beliau. Shod dibaca dengan shod yang benar. Kalau orang Jawa, Bu, Pak, itu umumnya susah mengucapkan ain. Awalnya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين نور على نور لنا درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور برهانه بين السطور. Ya, alhamdulillah saya ketika dapat tugas dari Yayasan Baitul Maqdis ini merasa senang lah, karena memang satu ini memang tugas mulia ya, sehingga apapun duka dan suka saya nikmati, kemudian duka juga saya jadikan sebuah kesukaan, itu aja. Keluarga saya sudah biasa ditinggalkan, jadi ditinggal 1 bulan pun tidak jadi masalah gitu. Karena tahu ini merupakan tugas mulia, ya kita berangkat rileks saja gitu. Keluarga juga ditinggal ya biasa saja. Saya titipkan kepada Allah, sudah cukup. Pertama,
harapan saya kepada Yayasan Baitul Maqdis Pusat itu untuk kedepannya tentu ya tidak cukup hanya 1 bulan saja di sini, karena mereka perlu ada bimbingan lanjutan. Sehingga harapan saya kepada Baitul Maqdis itu yayasan agar bisa mengirimkan dai lanjutan untuk memfollow up kegiatan di sini gitu. Continue. Ya mungkin 6 bulan lah ataupun dai 1 tahun lah di sini, dan kita doakan mudah-mudahan bisa mengirimkan dai yang permanen sehingga tinggal di sini gitu. Gitu. Kemudian harapan masyarakat di sini mudah-mudahan sekecil apapun ilmu yang sudah kita pelajari bersama selama 1 bulan ini, mudah-mudahan mereka bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mungkin bahasa saya kepada mereka tidak hangat-hangat tai ayam lah gitu ya. Jadi ramai ketika Ramadan, tapi di luar Ramadan sepi gitu. Nah, mudah-mudahan masjidnya terus ramai. Sholat 5 waktunya seperti sholat Jumat lah, ingin gitu. Kemudian kajian-kajian juga bisa berlanjut. Makanya sinkron lah antara Yayasan Baitul Maqdis. Harapan saya supaya ada dai permanen di sini. Juga masyarakat di sini insya Allah menyambutnya gitu. Dan kita sudah ngobrol dengan mereka. Senang sekali kalau kedatangan dai permanen di sini. Karena perlu sekali bimbingan untuk mereka. Mungkin harapannya itu. Ya, saya sebagai tokoh agama di Dusun Perkongsi, Desa Pengemban, Kecamatan Selakau, memang sangat-sangat terbantu dan sangat senang, sangat bahagia atas kedatangan dai dari Yayasan Baitul Maqdis. Sehingga dengan kedatangan beliau itu, yayasan tersebut dapat membantu kegiatan-kegiatan keagamaan di desa kami, di Desa Pengemban atau Dusun Perkongsi. Dengan kegiatan tersebut, anak-anak bisa belajar dengan aktif, dengan baik, sehingga menambah pengetahuan keagamaan untuk mereka dan juga ibu-ibu serta masyarakat yang ada di Dusun Perkongsi Desa Pangkalmaman ini. Harapan kami dengan adanya dai ditebarkan di Nusantara ini, mudah-mudahan umat Islam yang ada di Kalimantan Barat umumnya dan khususnya di Desa Pangkalmaban akan lebih meningkat, akan lebih maju tingkat taraf keagamaannya begitu. Kami tidak bisa berlama-lama di Dusun Parit Kongsi karena kami harus melanjutkan perjalanan kami untuk mengunjungi para dai lainnya. Kami langsung bergegas menuju Kabupaten Bengkayang. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين نور على نور لنا درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين نور على نور لنا درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيع. Alhamdulillah, setelah menempuh perjalanan sekitar 3 jam, kami tiba di Kabupaten Bengkayang. Kami langsung diajak ke tempat dakwah Ustadz Dirboyo di Masjid Nurul Hidayah, Desa Bangunsari. Ustadz Dirwibowo juga merupakan seorang dai program Tebar Dai Ramadan Yayasan Baitul Maqdis. Setiba di lokasi, kami langsung memberikan sumbangan kepada para mu'allaf berupa Al-Quran terjemahan, buku-buku panduan Islam pemula, dan perlengkapan muslimah berupa jilbab. Jamaah Ustadz Dirbowo hampir semuanya adalah para mu'allaf. Di Kabupaten Bengkayang sendiri jumlah kaum muslimin sangat minim. Otomatis tantangan dakwah pun tentunya lebih berat.
Namun Ustadz Dirboyo merasa senang bisa berdakwah di tengah-tengah masyarakat mereka, karena ini adalah panggilan dakwah untuk dirinya. Ya kebetulan ini panggilan dakwah ya. Jadi saya juga ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat buat saudara-saudara saya yang ada di Kalimantan, yang konon katanya itu mereka banyak mualaf di tengah mereka sebagai seorang minoritas. Tentu ini perlu perhatian yang sangat besar, bukan hanya mungkin Baitul Maqdis salah satunya, mungkin ada perlu juga peran yang lain. Ya alhamdulillah mereka sangat antusias sekali ya. Sambutan mereka ketika kami datang juga luar biasa, di luar dugaan kami. Bahkan mungkin kalau kami di atas di Jawa sana mungkin sudah terbiasa. Karena mereka mungkin ada saudara jauh, bahwa ada saudara lain yang datang ke sini, mereka sambutannya luar biasa, antusias sekali. Alhamdulillah selama ini karena penerimaan mereka juga baik, ya tentu dengan pendekatan yang ya dengan mereka ya, alhamdulillah ya diterima ya. Tidak ada hambatan yang berarti lah, alhamdulillah. Cuma kadang-kadang ini hambatannya ketika ladang dakwah banyak, sementara tenaga kami itu terbatas itu. Yang jadi masalah ketika kami ini kan bulan Ramadan, jadinya energi sedikit, sementara waktu yang mereka itu hampir bersamaan. Lalu hari-hari siang mereka bekerja, jadi waktu pun ya selepas maghrib sampai malam gitu. Kalau saya sini ada beberapa titik yang jelas Kecamatan Teriak, kemudian Bengkayang. Bengkayang sendiri kan cukup banyak musola dan masjid, sehingga ya banyak lah. Tanya mungkin kalau agak ke pedalaman itu mungkin jalan yang terjal gitu ya, parah itu. Jadi kalau memang ya betul-betul ekstra. Jadi kalau tidak diimbangi dengan semangat dakwah mungkin ya enggak mau lah. Yang jelas ini harus ada tindak lanjutnya lah. Kami hanya sebagai awal. Saya harap setelah ini ya ada tindak follow up-nya lah. Kalau mereka cuma sampai di sini, kasihan mereka itu. Sementara pemahaman mereka sendiri ya masih, dan keinginan mereka juga seperti itu. Keinginan mereka seperti itu, ada tindak lanjut. Justru kalau bisa ya sekian tahun gitu. Ya misalnya seperti itu. Ya ini yang namanya dakwah ya. Dakwah kan kerja yang sangat panjang. Kalau ini cuma sekedar berhenti sini, sangat kasihan mereka. Kemudian juga perlu kerjasama lah antar ormas Islam, entah itu yayasan, entah apa, dan juga pemerintah setempat harus ini berhubungan minoritas ini harus harus dipacu lah, gitu. Harus ekstra maksimal gitu. Mereka kebetulan yang sedang belajar ini mualaf semua, ada sekitar 20 ya betul. Jadi mereka masya Allah, jadi ya sangat nol itu. Qur'anuna nurun mubin lil 'abidin madas sinin nurun ala nurin lana darb sa'adati kull hin. Kami tidak bermalam di Bengkayang, kami langsung bergegas melanjutkan perjalanan ke lokasi selanjutnya. Di tengah perjalanan kami singgah di Kecamatan Pahauman, Kabupaten Landak. Kami singgah di Masjid Al-Ikhlas, di mana di masjid ini juga ditempatkan seorang dai dari Baitul Maqdis. Kami sempat bermalam di sini karena kami akan memberikan bantuan ke Masjid Al-Ikhlas untuk pembangunan masjid. Kami disambut oleh Bapak Haji Abdul Wahid. Beliau adalah tokoh agama di Kecamatan Pahauman, Kabupaten Landak. Sama dengan di Kabupaten Bengkayang, Islam di kabupaten ini hanya 17%, sangat minoritas tentunya. Jadi memang dakwah syiar Islam di Kalimantan Barat betul-betul sangat dibutuhkan. Dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Ini merupakan suatu keistimewaan, dan itu lebih baik dari 1000 malam, yakni malam Lailatul Qadar. Ini juga memberikan suatu keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين
نور على نور لنا درب السعادة. Al-Quran terjemah, Al-Quran dan dua buku Islam, buku pemula. بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي منه شفاء للصدور. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين نور على نور لنا درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الآمين. Pagi hari, kami langsung melanjutkan perjalanan ke desa Kumpang Tengah, kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak. Kami dijemput oleh Ustadz Endang Sobari dan jamaahnya. Ustadz Endang Sobari adalah seorang dai dari Baitul Maqdis yang ditempatkan di sana. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين نور على نور لنا درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الآمين. Setelah sampai di desa Kumpang Tengah, kami langsung istirahat di tempat tinggal sementara Ustadz Endang Sobari. Sore harinya kami diajak untuk buka bersama dengan masyarakat desa Kumpang Tengah. Berhubung momennya bulan Ramadan, masjid di Kumpang Tengah sedang mengadakan acara Nuzulul Quran yang diadakan oleh mahasiswa dari Stein Pontianak. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Kami juga memberikan bantuan kepada masyarakat desa Kumpang Tengah berupa Al-Quran, kitab-kitab, dan uang tunai untuk bantuan pembangunan masjid di sana. Malam 18 ini kita bisa hadir dalam jumlah yang alhamdulillah ya, lebih banyak daripada biasanya untuk melakukan peringatan Nuzul Quran. Saya perhatikan mulai belum sampai malam 10 itu sudah nampak kemajuan yang besar. Sampai sekarang ada kemunduran. Apa yang maju? Yang majunya sholat tarawih semakin maju. Bahkan sudah tinggal satu sholat lebih sedikit. Ustadz Endang Sobari direncanakan akan ditugaskan di Kumpang Tengah hingga 6 bulan mendatang. Dan kini sudah berjalan 4 bulan lamanya.
Ustadz Endang Sobari sangat senang bisa berdakwah di Desa Kumpang Tengah ini. Masyarakat di sini sangat menerima beliau dan akrab dengan beliau. Beliau sudah dianggap seperti saudara sendiri oleh masyarakat Kumpang Tengah. Meski jauh dari rumah dan keluarga, serta situasi medan dakwah yang sulit, seperti minimnya penerangan, Al-Ustadz Endang tetap semangat menerima jalan dakwah ini. Dan alhamdulillah, berkat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam waktu 4 bulan, masyarakat Kumpang Tengah sudah mengalami kemajuan dilihat dari segi akhlak dan ibadah mereka. Masyarakat sendiri selalu antusias dalam menuntut ilmu agama, mulai dari anak-anak sampai tingkat dewasa. Beberapa kegiatan pembelajaran pun diadakan oleh Ustadz Endang seperti pembelajaran Iqra, tajwid, fikih, dan taklim rutin di masjid. Selama beberapa bulan di sini, alhamdulillah Desa Kumpang Tengah sedang mendirikan sebuah bangunan Taman Pendidikan Al-Quran. Meski bangunan yang sederhana, akan tetapi selalu dipenuhi harapan dan cita-cita mulia. Ustadz Endang banyak bercerita tentang suka dukanya dalam perjalanan dakwahnya di Desa Kumpang Tengah. Nanti kalau udah jadi pindah ke sini ya belajarnya? Ya, pindah ke sini. Walaupun ada, saya memikirkan itu ada plus minusnya. Di antaranya nanti mereka insya Allah kan belajarnya sore ini. Nah, ketika berbenturan dengan sholat asar, ini kan agak repot juga. Nah, harus ke masjid lagi kan, balik lagi ke sini. Nah, mungkin nanti bagaimana disusun jadwal pelajarannya yang bisa mengakomodir bagaimana adik-adiknya belajar. Beliau juga berharap kepada Yayasan Baitul Maqdis untuk lebih meningkatkan lagi program-programnya di kemudian hari. Ya, karena memang sudah jiwanya ya. Dulu kan memang sekolahnya itu memang teknik. Tapi sepertinya panggilan hati itu bukan ke teknik. Tetap panggilan itu mengajar. Ya. Jadi ketika ada tawaran seperti ini ya alhamdulillah. Ini kita coba untuk bisa ya alhamdulillah pengalaman hidup juga luar biasa di Kumpang Tengah ini. Dulu pernah tahun 2010, tapi itu tetap di Lampung. Pernah di 8 bulan di Lampung Barat, Kerui. Kendala tetap ada ya, kendala ada. Tapi ketika melihat tanggapan masyarakat, adik-adik kita yang belajar Iqra, sampai nenek-nenek, kakek-kakek pun belajar Iqra. Nah, itu membuat kita bahkan sangat semangat ya, sangat semangat. Jadi kan itu memang betul sibuk. Kita kalau mau kita ikuti semua itu waktu kita nggak cukup. Jadi inilah yang membuat 4 bulan yang sudah berlangsung terasa pendek itu karena antusias dari masyarakat di sini. Ya, bahkan mengajar sholat nenek-nenek itu, ya kita ajar sholat. Ada kemarin tuh sampai sekarang ya masih Iqra 3 itu, tapi semangatnya bagus, semangat belajarnya. Udah lanjut semua ya? Udah lanjut, saya lanjut. Listrik, kalau listrik memang di sini belum masuk. Ini salah satu infrastruktur yang belum bisa dinikmati ya oleh masyarakat itu adalah pertama adalah listrik. Yang kedua ya jalan. Jalan kan memang bisa kita lihat dari Agak kemarin itu sampai ke sini kan memang cukup. Kemarin itu masih mudah karena panas. Nah, kalau hujan itu kita lebih sulit lagi untuk mencapai daerah sini. Jadi untuk mencapai ke Agak itu sekitar 5 kilo. Walaupun mau jalan sungai, nanti kita lewat Belangiran pun itu juga jaraknya sama. Kalau hujan juga sulit untuk mencapai daerah ini.
Ada permasalahan karena kan kalau ada listrik itu kita bisa dari siang itu kita kan bisa banyak kita perbuat dengan listrik itu. Misalnya taklim ibu-ibu itu kan bisa pakai pengeras suara. Nah, jadi kan tidak karena harus hidupkan genset. Solar pun sekarang naik hampir 9.000. Di sini 9.000 solar itu. Solar bensin 9.000. Nah, itu kalau dalam jangka waktu berapa jam itu juga banyak biaya yang dikeluarkan. Jadi sound system itu kan penting dalam dakwah. Materi kita bagus, kalau tidak sampai suara kita ke jamaahnya juga itu kadang-kadang kurang efektif. Nah, ini yang salah satu kendala. Ya, TPQ insya Allah itu sudah berjalan. Dari TPQ sudah, kemudian kita juga nggarap guru-guru TPQ kan. Karena yang ngajar TPQ itu bukan saya ngajar, tapi ada adik-adik SMP itu yang mereka itu kita kader untuk ngajar. Jadi kan dibagi 6 kelompok, 6 kelas, sama seperti kelas mereka di SD. Yang kelas itu tetap kelas 1, kelas 2 tetap kelas 2, sampai kelas 6. Nah, gurunya pun itu ada 6 orang. 6 orang adik-adik yang SMP itu. Nah, jadi tugas saya itu bina gurunya ini. Nah, gurunya ini yang kita bina. Dan alhamdulillah dan ngecek mereka. Kadang-kadang kan karena mereka pulang sekolah, kemudian itu capek. Nah, kita memberikan motivasi kepada mereka. Termasuk pembinaan ulumuddinnya, kemudian nanti tahsin bacaan Qur'annya. Nah, itu saya nggarap guru-gurunya. Tapi yang turun ke langsung untuk ngajar Iqra keseharian itu tadi adik-adik SMP itu. Nah, kemudian kan permasalahan ini adalah saya cukup kasihan kepada adik-adik itu karena jarak sekolah mereka dengan rumah kan jauh, hampir 5 kilo, kan jalan kaki, kadang pakai sepeda. Nah, itu kadang mereka kan pulang jam 1, jam 12. Nah, jam 2 ini sudah ngajar. Setengah 3 itu sudah mengajar. Sampai itu pada asar. Nah, sebenarnya saya ingin mereka ini ada sedikit honor lah gitu. Untuk mereka ini, untuk beli es mereka lah bahasanya. Ya, sedangkan ini belum bisa sepertinya, ya, belum bisa diberikan seperti itu. Padahal kalau itu ada 1 bulan, nggak usah banyak-banyak. Mereka 30.000, 40.000 1 bulan itu, mereka sudah senang sekali. Nah, tapi ini belum bisa diberikan. Memang ada program masyarakat itu ngambil dana dari masyarakat untuk TPA bahasanya. Tapi kan uang itu dipegang oleh orang dewasa kan. Mereka yang ngambil keliling, beras, kemudian uang. Nah, itu mereka setorkan kepada bendaharanya. Nah, saya pernah meminta supaya bendahara tadi itu mengeluarkan untuk guru. Tapi rupanya itu belum bisa berjalan dengan normal. Nah, bangunan ini misalnya sudah mulai ini, walaupun belum jadi, belum selesai. Tapi insya Allah ini suatu fasilitas yang sangat dibutuhkan. Dan ini hasil dari gotong royong. Mulai dari pengambilan pasir, dari mendirikan, kemudian buat atap. Ini semua hasil gotong royong masyarakat. Walaupun ada donatur nanti yang beri, tapi pendiriannya ini murni gotong royong untuk mendirikannya. Insya Allah tidak terlalu ya, karena saya orang Sumatera, secara bahasa pun itu hampir mirip, kemudian ya cepat lah, insya Allah cepat. Cuman saya melihat memang masyarakat di sini sangat ramah. Jadi sering saya katakan kepada mahasiswa, kepada kawan-kawan yang masuk itu, kita di sini harus sangat sering menyapa. Siapa pun disapa, dari anak kecil sampai remajanya, pemudanya, sampai nenek-nenek pun kita sapa. Insya Allah itu juga timbal baliknya juga bagus. Pihak dari Yayasan Baitul Maqdis sendiri sangat berharap umat muslimin di Indonesia seluruhnya bisa ikut andil dalam program Tebar Dai Nusantara ini. Karena memang bernilai ibadah sekaligus merupakan sarana berjihad. Jihad tidak hanya lewat fisik,
akan tetapi juga bisa lewat harta kita, yaitu dengan berinfak lewat program-program yang akan diadakan oleh Yayasan Baitul Maqdis. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الآمين. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الآمين. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الآمين.